Tidak lama setelah meninggalkan Wakanda, Riri Williams melanjutkan hidupnya sebagai remaja yang berkuliah. Dirinya sempat teringat dengan kenangan indah bersama sahabat terdekatnya yang dikenal bernama Natalie, namun gadis itu sudah meninggal sekitar 5 tahun silam. I just wanna be happy. Sebagai remaja yang jenius, Riri memiliki cita-cita untuk melanjutkan warisan Tony Stark atas dasar membantu keselamatan masyarakat. Dirinya terdorong untuk menciptakan teknologi canggih yang memadukan kombinasi baju armor dengan kecerdasan buatan yang canggih. Untuk bisa mewujudkan mahakaryanya, Riri tentu membutuhkan modal yang tentunya tidak sedikit. Oleh karena itu, dia memanfaatkan kapasitas otak yang dimiliki untuk membuat berbagai proyek canggih, lalu dijual untuk memenuhi tugas akhir dari banyak mahasiswa yang berkuliah di MIT. Namun, karena waktunya yang terbagi untuk mengerjakan tugas orang lain, membuat Riri tidak fokus dengan kuliahnya. Rancangan proyeknya gagal, dianggap menyia-nyiakan kesempatan beasiswa selama 4 tahun terakhir tanpa hasil yang jelas, membuatnya harus dipanggil oleh dekan dan berujung dikeluarkan. Riri dianggap tidak bertanggung jawab, padahal sejatinya beasiswa dari MIT bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan hebatnya serta melindungi remaja itu dari kemungkinan dieksploitasi oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan kejeniusannya. Apalagi sekarang dekan sudah mengetahui bahwa Riri sering menjual proyek penelitian untuk mahasiswa tidak hanya di MIT, namun juga kepada banyak mahasiswa dari universitas terkenal, menjadikan perbuatannya tidak dapat dimaafkan. Merasa kesal karena dikeluarkan, remaja berusia 15 tahun itu membawa kabur hasil penelitiannya selama ini meskipun belum memasuki tahap sempurna. Dengan penuh percaya diri, Riri mengenakan kostum buatannya lalu terbang meninggalkan MIT. Mengandalkan AI bernama Trevor, Riri meminta untuk diarahkan pulang menuju kediamannya di Illinois. Set a course to Chicago, Illinois. You got it, Riri. Sementara itu di lokasi lain, terlihat komplotan mencurigakan yang sedang bersiap untuk melakukan perampokan. Masing-masing anggota bekerja sesuai dengan keahlian mereka, namun ada satu anggota yang terlihat amatir dan begitu kikuk ketika meretas sistem alarm dari rumah yang sedang mereka incar. Awalnya, pria yang bernama Stuart alias Rampage tersebut mengaku sudah berhasil mematikan sistem alarm. Namun, ketika salah satu dari mereka membuka pintu dari ruangan yang menjadi sasaran, alarm kembali berbunyi membuktikan bahwa Stuart tidak begitu menguasai bagian yang ditugaskan kepadanya. Memaksa anggota lain untuk berhadapan dengan penjaga keamanan dari rumah tersebut. Hasilnya, upaya pencurian komplotan tersebut gagal total. Stuart disalahkan karena amatiran membuat pemimpin mereka memutuskan untuk memecatnya. Sekarang, mereka harus mencari anggota baru dengan basic menguasai hardware atau perangkat keras. Karena untuk segmen software, mereka sudah memilikinya. Bertepatan ketika sedang berdiskusi, pemimpin komplotan melihat seseorang yang terbang dengan kostum mirip seperti Iron Man, membuat mereka merasa penasaran dengan siapa sosok yang mengemudikannya. Sementara itu, kembali ke Riri, kecerdasan buatan yang membantu mengoperasikan kostumnya tiba-tiba tidak berfungsi. AI tersebut ternyata masih terkait dengan MIT, sehingga setelah Riri tidak lagi menjadi mahasiswa di sana, kecerdasan tersebut memutuskan sambungannya, membuat Riri jatuh di tengah jalan. Dengan kondisi yang berantakan, Riri berjalan di tengah masyarakat. Dirinya dicibir karena terobsesi untuk menjadi seperti Iron Man. Seorang anak kecil kemudian menawarkan bantuan dengan membantu membawakan serpihan kostumnya, memanfaatkan lori yang dibawa. Anak bernama Landon tersebut kemudian meminta upah sebesar $20, membuat Riri sedikit keheranan melihat anak kecil yang sudah ahli dalam mencari penghasilan. Sesampainya di depan pintu rumah susun, Riri mendengar ibu-ibu kompleks yang sedang bergibah. Mereka membicarakan sifat Riri yang susah diatur dan menganggap semua itu berasal dari insiden traumatis yang menyebabkan ayah tirinya, juga sahabatnya, meninggal dunia. Riri kemudian masuk begitu saja dan meletakkan perintilan armornya. Ibunya yang mengetahui anaknya dalam kondisi berantakan langsung menyambut dengan pelukan. Tidak hanya itu saja, ibunya ternyata juga mengetahui bahwa Riri baru saja dikeluarkan dari MIT karena selama ini ibunya diam-diam membayar petugas kebersihan untuk diperintahkan memantau bagaimana tingkah laku Riri di tempat dia berkuliah. Belum sempat Riri diceramahi karena perbuatannya. Seorang pria bernama Xavier Washington kemudian datang dan Riri mengajaknya untuk berbicara di luar. Di dekat sebuah pantai, keduanya kemudian berbicara. Xavier yang ternyata adalah kakak dari Natalie, kemudian mengungkapkan keheranannya terhadap Riri.
Pria itu beranggapan gadis remaja seusia Riri pada umumnya lebih memilih untuk menghadiri pesta dan mendapatkan minuman gratis. Terlebih hari itu adalah hari Jumat malam. Sementara Riri malah memilih untuk menyibukkan dirinya dengan mengotak-atik kostum armornya. Riri sendiri kemudian menjelaskan bahwa hingga saat ini orang-orang masih terobsesi dengan Tony Stark. Dengan kejeniusannya, Riri sebenarnya bisa membuat ribuan proyek lain, namun orang-orang pasti tidak akan meliriknya. Sedangkan jika dia membuat kostum serupa dengan Iron Man, dengan kualitas di atas buatan orang lain, serta membawa warisan tersebut bersamanya, pasti orang-orang akan menghormatinya. People are obsessed with them. Sekarang, Riri mengaku hanya terfokus untuk mendapatkan pekerjaan. Ditempatkan di dalam lab besar, tempat dia bisa mengambil suku cadang yang dia butuhkan untuk kemudian bisa menyelesaikan tujuan utamanya, yakni merakit kostum Iron Man yang sangat dia impikan. Sebelum keduanya pulang, Xavier membawa Riri untuk mendatangi bengkel milik mendiang ayah tirinya yang bernama Gary. Di sana terdapat lukisan mural yang bertujuan untuk menghormati Gary dan Natalie yang sudah berpulang. Keduanya kemudian mengingat momen menyenangkan di masa lalu yang melibatkan dua orang terdekat mereka masing-masing. Terlihat Riri yang hanya bisa terdiam sembari teringat dengan kenangan indah yang sekarang tidak lagi bisa terulang. Sebelum masuk rumah, Xavier memberikan alat pemutar musik yang berisikan playlist buatannya untuk diputar ketika Riri mengerjakan proyeknya. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, ada salah satu anggota komplotan perampok yang memantaunya dari tepi jalan. Keesokan harinya, Riri ditemani dengan Xavier terlihat mendatangi tempat pengepul suku cadang. Tentunya, Riri mencari barang-barang yang dibutuhkan untuk kembali merakit kostumnya. Sayangnya, ketika hendak membayar, Riri mendengar bahwa pemiliknya hanya menerima uang cash secara penuh tanpa bisa mengutang. Hey, I told you this guy need to pay in full. Alright. Membuat Riri merasa ragu bagaimana dia bisa membayar semua suku cadang yang dibutuhkan dengan uangnya sekarang yang pas-pasan. Tiba-tiba muncullah pria misterius yang membayarkan semua suku cadang Riri. Pria itu berpura-pura mengenal Riri agar pemilik toko tidak merasa curiga. Keduanya kemudian berbicara dan pria asing tersebut menyadari bahwa Riri sedang membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang. Maka dari itu, Riri ditawari pekerjaan menarik dan harus mendatangi sebuah restoran pizza esok harinya jika memang dia berniat. Pagi berikutnya, Riri mendatangi lokasi yang sudah ditentukan, menandakan ketertarikannya untuk bergabung. Tanda tulisan tutup terpampang di sana, namun pintunya tidak dikunci, membuat Riri bisa masuk ke dalamnya. Hingga setibanya di dalam lift, pintunya kemudian terkunci, membuat Riri terjebak di dalamnya. Kepulan asap mencurigakan kemudian muncul, diikuti dengan suara yang mengatakan bahwa Riri sedang dalam tahap interview dengan durasi waktu 3 detik untuk menyelamatkan diri. Karena jika lebih dari itu, maka oksigen sudah tidak bisa dihirup lagi dan Riri akan tewas dengan sesak nafas. Dengan cepat, Riri kemudian berpikir dan bertindak, dan hasilnya dia bisa menyelesaikan tantangan tersebut. Di balik pintu lift, komplotan perampok dan juga pemimpinnya kemudian menyambut Riri Williams. Ujian yang baru saja Riri selesaikan membuktikan bahwa dia bisa bertindak dengan cepat dan juga berpikir dengan matang, mengalahkan potensi dari Stuart alias Rampage. Melihat perlakuan komplotan tersebut yang dianggap berbahaya, membuat Riri ragu untuk bersedia bergabung. Namun, dengan penjelasan dari pemimpinnya, di mana tim tersebut membutuhkan kemampuan Riri, sementara Riri juga membutuhkan banyak uang untuk merealisasikan mahakaryanya, secara terpaksa, Riri kemudian bersedia bergabung ke dalam pekerjaan ilegal seperti pencurian, pemerasan, dan pembobolan. Setelah sepakat, Riri kemudian diminta mempersiapkan kostum besinya untuk dipakai ke dalam misi esok hari. Malam harinya, Riri disibukkan dengan memperbaiki kostum buatannya sesuai dengan kesepakatan. Dirinya terlihat bosan dan memutuskan untuk mendengarkan pemutar musik pemberian Xavier. Setelah diputar, ternyata lagu yang dibawakan adalah buatan Xavier sendiri dan terdengar cukup bagus. Mengejutkannya, ada rekaman suara terakhir dari Natalie bertepatan sebelum kejadian naas berlangsung. Membuat Riri kembali teringat dengan momen terakhir sebelum perpisahan mereka. Hey Xavier, it's me, Nat. Need you to do big sis a favor. Jadi, sekitar 5 tahun yang lalu, Riri sedang membantu ayahnya bekerja di bengkel, ditemani dengan Natalie. Hubungan ketiganya terlihat harmonis dan bahagia, manakala sedang membantu dalam mereparasi mobil milik Gary selaku ayah tiri Riri. Hingga secara mengejutkan, ada serbuan tembakan misterius yang mengakibatkan tewasnya Gary dan Natalie, menyisakan duka mendalam sekaligus rasa trauma bagi Riri Williams. Kesedihan yang dirasakan Riri diketahui oleh ibunya.
Riri menyesal kenapa ibunya melupakan bengkel milik Gary karena tidak pernah membersihkan tempat tersebut, seolah tidak memperdulikan mimpi dari mendiang ayah tirinya. Sementara ibunya juga heran karena selama ini Riri tidak pernah membicarakan dua orang terdekatnya yang sudah tiada, seakan melupakan mereka begitu saja. Di tempat lain, terlihat pemimpin komplotan sedang membicarakan misi mereka ke depannya. Ada 3 kegiatan yang harus mereka lakukan sebelum sampai ke pertunjukan besar. Dilanjutkan dengan menggambar tato guna menutupi bekas luka mengerikan dari pemimpin komplotan. Sembari menunggu luka tatonya kering, pria pemimpin komplotan melepas jubah yang dia kenakan lalu disimpan di sebuah ruangan khusus menjauhkannya dari jangkauan orang lain. Kembali ke Riri Williams, selain membuat armor, dirinya disibukkan dengan membuat sistem kecerdasan canggih untuk membantu mengoperasikan armor tersebut. Pemetaan otak kemudian dilakukan agar sistem AI bisa terkoneksi dengan pikiran Riri dalam nantinya memudahkannya untuk memberikan perintah. Namun, proses ini membutuhkan waktu selama 4 jam, hingga Riri tertidur karena kelelahan. Di tengah tidurnya, Riri terus teringat dengan kenangan indah bersama Natalie. Hingga pagi kemudian menyingsing, proses pemetaan otak akhirnya selesai dan hal mengejutkan kemudian terjadi. Natalie yang sudah meninggal tiba-tiba berdiri di hadapannya. Sosok tersebut membangunkan Riri, dan gadis remaja itu kemudian pingsan tidak lama setelah menyaksikan penampakannya.